Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada hari ini teman-teman saya akan berbagi sebuah informasi lagi tentang 5 terobosan pihak Kemendikbud dalam proses seleksi guru P3K tahun 2021 yang harus diketahui dan dipahami oleh guru-guru honorer yang ada di seluruh Indonesia agar mulai dari sekarang bisa mempersiapkan dirinya. Yang mana saja 5 terobosan proses seleksi guru P3K pada tahun 2021 ini. Yang pertama adalah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan formasi terbatas, batasan jumlah P3K kali ini mencapai 1 juta guru. Tahun-tahun sebelumnya banyak guru kita yang harus menunggu dan antri untuk membuktikan diri. Di tahun 2021 ini teman-teman, perlu teman-teman pahami bahwa semua guru honorer dan lulusan pendidikan profesi guru bisa daftar dan mengikuti seleksi, kata Mendikbud. Meskipun demikian, Mendikbud menegaskan tidak kompromi soal kualitas pendidik, hanya yang lulus seleksilah yang akan menjadi PPPK, tegasnya. Jadi untuk poin pertama, terobosan pertama itu adalah betul-betul pemerintah ingin agar banyak guru yang menjadi guru P3K, namun harus dibarengi dengan kualitas kompetensi yang memadai teman-teman ya. Jadi yang lulus seleksi itu yang akan menjadi guru P3K pada tahun 2021. Itu adalah satu dari 5 terobosan dari pihak Kemendikbud. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah kedua ya, jadi ini yang kedua. Jika sebelumnya setiap pendaftar hanya diberikan kesempatan 1 kali ujian per tahun, sekarang setiap pendaftar dapat mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya, jelas Mendikbud. Jadi untuk kesimpulan yang poin kedua ini teman-teman, terobosan kedua dari pihak Kemendikbud untuk seleksi guru P3K tahun 2021 ini adalah bahwa dalam satu tahun ini akan diadakan 3 kali ujian. Jika misalnya ujian pertama gagal, maka teman-teman bisa mengikuti ujian sampai 2-3 kali di tahun yang sama atau di tahun berikutnya. Jadi betul-betul terobosan kedua ini juga sangat pro terhadap guru honorer agar bisa mendapatkan kesejahteraan dan bisa menjadi guru P3K. Kita lanjut teman-teman. Terobosan yang ketiga adalah sehubungan dengan persiapan ujian seleksi, Mendikbud hanya menyampaikan terobosan ketiga. Sebelumnya tidak ada materi persiapan bagi pendaftar. Kemudian Kemendikbud ingin pastikan guru-guru honorer mendapat kesempatan yang adil ya, sehingga materi belajar daring dapat diperoleh semua peserta untuk membantu mempersiapkan diri buat ujian. Akan ada materi ya, Jadi akan ada materi untuk guru honorer agar dapat mempersiapkan diri sebelum ujian. Standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan sangat matang untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak terus terjaga, kata Mendikbud. Jadi di sini teman-teman, untuk terobosan ketiga ini adalah merupakan terobosan yang sangat luar biasa menurut saya dari pihak Kemendikbud. Yaitu adanya pembelajaran daring teman-teman yang bisa diakses oleh semua peserta guru P3K sebelum mengikuti seleksi guru P3K. Kemungkinan kemungkinan besar materi daringnya ini bisa teman-teman akses bulan Februari 2021. Dan dengan adanya materi daring ini membuka peluang buat teman-teman untuk bisa lulus menjadi guru P3K. Jika 1 juta guru yang lulus seleksi, maka 1 juta guru yang akan diangkat menjadi guru P3K. Itu kata Mendikbud teman-teman ya. Jika hanya 100.000 yang lulus, maka 100.000 yang diangkat menjadi guru P3K. Jadi betul-betul pemerintah pro kepada guru honorer. Itu terobosan ketiga yang menurut saya sangat luar biasa teman-teman. Oke, kita lanjut terobosan yang keempat. Terobosan yang keempat adalah jika dahulu pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji, ya ini persoalan gaji teman-teman ya, menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi, mulai tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Wow, luar biasa ya. Jadi ini sangat berbeda ya. Untuk persoalan kesejahteraan teman-teman, bagi teman-teman calon guru P3K tahun 2021 itu tidak usah khawatir teman-teman, karena di terobosan keempat ini pemerintah sudah memastikan gaji
untuk guru yang lulus seleksi P3K melalui anggaran pusat. Jadi bukan lagi anggaran daerah, itu anggaran pusat sama dengan pegawai negeri sipil teman-teman ya. Dan di sini dibuktikan oleh Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mempersiapkan anggaran untuk gaji guru P3K dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Anggaran tersebut dari APBN dan akan dilakukan dengan mekanisme transfer umum ke APBD, terang Menkeu. Itu sama dengan pegawai negeri sipil. Jadi adanya kesetaraan gaji antara PNS dengan P3K teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Jadi ini adalah terobosan keempat yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan guru P3K tahun 2021. Sangat berbeda pada tahun 2019 ya teman-teman ya. Kalau di tahun 2019 itu anggaran gaji itu sepenuhnya ditangani oleh daerah. Sekarang teman-teman tidak takut lagi bahwa gaji teman-teman akan tersendat karena anggaran yang akan digunakan untuk guru P3K ini adalah merupakan anggaran dari pusat teman-teman ya. Itu adalah merupakan anggaran dari pusat dan itu adalah merupakan terobosan keempat dari pihak Kemendikbud untuk mensejahterakan guru honorer menjadi guru P3K. Oke, kita pindah ke terobosan yang berikutnya. Oh, masih itu ya. Menkeu berharap pemerintah daerah dapat segera mengajukan kebutuhan guru P3K. Kemenkeu akan terus mengikuti proses ini. Berapa yang ikut ujian dan berapa yang mendapatkan penetapannya. Dengan itu akan ditetapkan anggaran untuk dikirim ke daerah melalui transfer umum untuk membayar gaji para guru P3K. Jadi di sini pemerintah daerah sudah didesak oleh pusat untuk mengajukan formasi atau kebutuhan guru P3K. Jadi daerah-daerah sekarang ini sudah mulai mengajukan kebutuhan guru P3K ke pemerintah pusat. Nah, tujuannya agar nantinya pemerintah ini bisa menentukan berapa yang ikut ujian dan berapa yang akan mendapatkan penetapan NIP-nya. Seperti itu menurut saya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman ya, 5 terobosan seleksi guru P3K tahun 2021. Jadi yang pertama adalah guru honorer wajib ketahui, kemudian yang kedua adalah persaingan fair, yang keempat adalah gaji dan tunjangan dijamin, dan yang kelima adalah persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Ini adalah judul dari video ini, 5 terobosan seleksi guru P3K tahun 2021. Jadi guru honorer wajib ketahui, persaingan fair karena betul-betul mengandalkan kualitas teman-teman, gaji dan tunjangan dijamin, persiapkan diri mulai dari sekarang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini tutorial informasi saya, semoga bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.